Ya, selamat petang kepada semua pendengar setia segmen Sambung Cerita Kita. Oke, jadi jam sekarang menunjukkan jam 7.16 petang. Oke, pastinya semua sedang menuju ke destinasi ataupun ke rumah masing-masing, dan saya doakan kamu semua berada dalam keadaan yang selamat. Jangan drive terlampau laju. Apa orang kata orang kata seperti biar lambat asal selamat. Jadi hari ini saya ditemani dengan dua orang DJ. Oke, saya bukan sahaja berseorang di Konti Radio Astif 1 ini. Saya ditemani dengan DJ Haikal dan juga DJ Wan yang akan berkongsi kita punya cerita pada segmen yang seterusnya. Oke, kita juga ingin merakamkan penghargaan kepada penerbit kita, yaitu DJ G dan juga penolong penerbit Dr. Edli Biromio, dengan kerjasama klub live streaming di bawah penulisan kreatif. So, apa yang kita mau bincangkan ataupun kita mau kongsikan pada podcast kita pada petang ini? Oke, jadi alangkah baiknya kalau saya bagi pengenalan dulu lah, sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi untuk podcast radio kita pada hari ini, kita akan bahagikan dia kepada 3 segmen. Yaitu segmen pertama, kita akan berkenalan dengan lebih mendalam mengenai apa itu pantun peribahasa dan juga cerita-cerita di sebalik cerita yang telah saya lalui sepanjang menyiapkan FYP saya ataupun projek akhir tahun saya, yaitu tesis pantun peribahasa. Dan pada segmen kedua pula kita akan mengupas dengan lebih mendalam mengenai pantun peribahasa itu sendirilah. Kita akan melakukan kupasan ini secara santai. Dan yang seterusnya pula pada segmen ketiga, mungkin kita akan membaca beberapa soalan yang telah saya kutip, untuk kita kupas bersama-sama, untuk kita ceritakan, untuk kita berkongsi mengenai apa itu pantun peribahasa. Oke, jadi tanpa melengahkan waktu, mari kita terus masuk kepada segmen pertama kita, yaitu segmen Sembang Santai, Sambung Cerita Kita. Oke, kita akan bercerita mengenai apa itu pantun peribahasa. Jadi, eloklah sebelum saya mulakan wacana kita ataupun radio kita pada hari ini, saya ingin menzahirkan satu pantun lah supaya kita semua terhiburlah mendengarkannya. Oke, pantun dia bunyi begini. Orang dulu menyusun kata, pantun indah penuh makna. Hari ini kita bersama menghayati karya sastra. Oke, mungkin para pendengar sana pasti banyak yang arif mengenai apa itu pantun, tetapi mungkin saya juga percaya mungkin terdapat lagi segelintir daripada masyarakat di sana kurang memahami apa itu pantun, dan ditambah lagi dengan pula salah satu karya kreatif yaitu peribahasa yang menjadikan satu karya kreatif yang baru, yaitu pantun peribahasa. Dan saya pasti pantun peribahasa ini tidak ataupun kurang persamaan dengan pantun biasa yang kita dengar. Oke, jadi kita mau kongsikan sedikitlah apa yang saya tahu mengenai pantun peribahasa ini. Oke, baiklah, pantun nih apa yang saya baca, dia merupakan salah satu puisi tradisional yang dihasilkan oleh masyarakat Melayu dahulu. Untuk apa tujuannya? Pastilah banyak tujuan. Salah satu tujuan dia adalah untuk memberikan pengejaran, nasihat, sindiran kepada orang sasaran secara lembut ataupun secara tidak berterus terang. Itu apa yang saya paham mengenai pantun lah. Dan peribahasa pula, apa yang saya paham mengenai peribahasa nih, dia adalah salah satu kiasan yang digunakan oleh masyarakat dahulu untuk mengajar masyarakat dahulu lah mengenai peradaban. Dan dalam peribahasa ini, apa dominasi ataupun kekuatan yang kita dapat tahu adalah melalui penggunaan kiasan. Melalui penggunaan kiasan itu, pantun dan peribahasa nih, dua karya sastra
sastra ini, kita boleh tahu apa titik persamaannya, yaitu untuk memperbaiki kehidupan masyarakat menjadi lagi baik pada hari-hari yang seterusnya lah. Oke, jadi dalam kehidupan kita nih, kita hanya mengetahui pantun itu dia digunakan untuk pembuka majelis, penyiri majelis, untuk berjenaka dan sebagainya. Kita kurang mengetahui apa pula fungsi pantun ini di sebalik tabirnya. Mungkin perbahasan ini mungkin agak berat, untuk kita dengarkan pada petang yang sudah hampir jam 8 ini. Mungkin masih ada lagi yang sedang menikmati secawan kopi di luar sana. Mungkin masih ada lagi yang sedang dalam perjalanan pulang. Dimanapun kamu berada, pastikan kamu semua terus mendengar rancangan radio podcast Ansip ini. Seterusnya kita sambung balik, kita berbaliklah dengan segmen satu kita nih kan. Mengenai pantun peribahasa kita. Tadi saya sudah memberitahu atau memberikan penerangan serba sedikit lah mengenai apa itu pantun peribahasa, dan sekarang saya mau cerita ataupun berkongsi sedikit mengenai perjalanan saya sepanjang membuat FYP ini. Macam seronok pula kan bila kita memberikan cerita ini, sebab kita rasa macam kita didengar bah, kita rasa macam kita membagi cerita bah. So apa cerita kita pada hari ini? Saya mau cerita mengenai persiapan awal mula saya memilih pantun peribahasa ini. Pada mulanya FYP saya ini adalah berkontekskan kepada sesuatu yang bersifat penjagaan wanita, ataupun lebih kita kenali sebagai teori feminis. Tapi orang kata kita yang merancang, tapi bukan kita yang tentukan. Jadi saya telah mendapat satu ilham untuk mengkaji pantun peribahasa dalam FYP ataupun projek akhir tahun saya ini lah. Itu adalah serba sedikit mengenai pengenalan bagaimana saya terjerumus dalam membuat kajian mengenai pantun peribahasa ini. Sepanjang kita berproses membuat karya ataupun kita membuat penulisan akademik ini, pastinya berbagai kesukaran ataupun berbagai rintangan yang telah kita lalui. Daripada rintangan kita untuk diri kita sendirilah. Bagi saya rintangan utama saya itu paling besar sekali adalah diri saya sendiri. Sebab kita nih sebagai manusia adalah masalah kita yang paling pertama, ataupun musuh kita yang paling utama adalah kita punya sikap nih. Apa sikap itu ya? Sikap malas dalam kehidupan nih. Dalam kehidupan nih, khususnya dalam membuat kerja, kita nih tidak akan lari daripada sikap tersebut. Jadi bagi saya itu adalah salah satu rintangan masalah yang membuatkan saya mengalami kesukaran untuk membuat pantun peribahasa inilah. Jadi bagi saya lah kan, sepanjang berkarya ataupun sepanjang membuat kajian ini, kemalasan nih dia adalah salah satu masalah yang membuatkan saya mungkin tertangguh lah saya rasa. Tapi setiap orang nih dia ada satu keinginan untuk menyelesaikan sesuatu. So saya sangat bersyukur yang saya dapat menyelesaikan FYP ini dengan baiklah. Tapi tidak cukup di situ sahaja, kita akan beralih ataupun membawa topik perbincangan ini pada segmen kedua kita lah. Jadi sebelum kita beralih kepada segmen kedua kita, saya mau menyerihkan lagi atau membangkitkan lagi semangat kamu semua dengan salah satu lagu yang dibawakan oleh Anne Mary. So mari kita dengarkan lagu ini. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present.
Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. Dancing on the hood in the middle of the woods on an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got it. Now, 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 Papa singing ba, ba, ba. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing off the top of both our lungs. Now we're under the covers. Fast forward to 18, we are more than lovers. Yeah, we are all we need when we're holding each other. I'm taken back to 2002. Yeah, dancing on the hood in the middle of the woods on an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got it. Now, 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 Papa singing ba, ba, ba. Hold up, if you want